Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, langsung aja saya akan menuju ke vaksinasi. Program vaksinasi. Tolong dilihat betul angka-angkanya, karena yang saya lihat data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta. Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas terlalu besar. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti 2 atau 3 hari yang lalu kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta. Saya yakin 5 juta itu bisa. Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang adanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habisin. Sehingga ada kecepatan, karena salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO. Mengenai vaksinasi juga seperti yang saya lihat kemarin yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door to door itu, ini saya kira diteruskan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan provinsi mana, wilayah mana yang didahulukan. Saya melihat angka-angka Jakarta dan Bali, sehingga ada kecepatan. Karena salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO. Mengenai vaksinasi juga dan Bali, kemarin memang ingin kita dahulukan. Bali sudah 81% dosis yang telah disuntikkan. DKI sudah 72%. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai masuk ke herd immunity. Kemudian provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan? Menurut saya 3, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini baru 12%, Jawa Barat 12%, Jateng 14%, Banten 14%. Sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September. Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai. Yang pertama, yang berkaitan dengan vaksinasi. Yang kedua, yang berkaitan dengan oksigen. Tadi pagi, saya ke pabrik, ke industri, PT Aneka Industri, saya
banyak mendapat informasi dari sana bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada juga pabrik yang off, yang bisa di on-kan, tetapi membutuhkan pembiayaan. Ini tolong juga dicarikan solusinya, karena apapun kita memang harus menyiapkan diri apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi. Dari sini, dari dalam negeri sebetulnya kalau kita gerakkan semuanya cukup. Saya kira juga tolong dilihat ini yang berkaitan dengan industri-industri BUMN, ini saya kira bisa membantu karena dari situ bisa juga keluar oksigen. Krakatau Steel misalnya, pabrik-pabrik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia. Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi, saya ke Pulau Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Karena menurut saya, kuncinya itu sekarang memang justru ada karena klasternya sudah masuk ke keluarga. Kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malahan pesannya. Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana. Kemudian yang kelima yang berkaitan dengan bansos. Saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, baik itu BLT desa, baik itu bantuan sosial tunai, BST,
Jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul ini percepat. Saya minta Kabulok dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini nggak nyuri, nggak ngambil. Prosedurnya tolong dampingi BPKP, termasuk dalam hal ini pemberian obatan gratis, obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat. Ini sangat diapresiasi, tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang. Tadi malam saya ke kampung, hampir semuanya senang dan minta obat itu. Ini tolong, karena kemarin rencananya tahapan pertama 300, tahapan kedua 300, berarti hanya 600.000. Saya minta Bu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket. Kan nggak mahal. 2 juta kali 63.000, kalau yang paket pertama, paket keduanya 200.000 saya kira kan. Bukan anggaran yang gede lah, tetapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya. Karena sekarang ini banyak ke apotek, banyak lari ke pramuka, barangnya aja nggak ada. Yang keenam, yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan, karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy. Yang ketujuh, yang berkaitan dengan Idul Adha, saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik. Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini. Pak Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan.